Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, salam harmoni. Baik, jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu mengenai optimalisasi kinerja jaringan dengan implementasi QoS pada perusahaan Tech Innovators. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Dewa Ayu Dalem Anisya Mantika Putri, dengan NIM 22150911026, kemudian rekan saya. Perkenalkan, nama saya Kade Epayani dengan NIM 2215091037. Perkenalkan, nama saya Putu Debi Oktariani dengan NIM 2215091070. Baik, jadi di sini kita akan membahas ada 6 topik, yaitu yang pertama alasan mengapa kita memilih GNS3. Kemudian yang kedua itu skenario jaringan. Lalu yang ketiga kami akan membahas mengenai topologi jaringan. Kemudian yang keempat itu mengenai kekuatan implementasi QoS. Yang kelima kelemahan implementasi QoS. Dan yang terakhir kesimpulan. Next. Nah, kenapa sih Gen S3? Jadi alasan kami memilih Gen S3 itu dikarenakan Gen S3 ini merupakan simulator jaringan yang canggih dan juga gratis. Di mana Gen S3 ini memungkinkan pengguna untuk membuat, menguji, serta memvisualisasikan jaringan kompleks tanpa memerlukan perangkat keras fisik. Nah, dengan mendukung berbagai perangkat jaringan seperti router, switch, dan firewall, Gen S3 ini dapat membantu untuk pembelajaran, perencanaan, serta pengujian jaringan secara fleksibel dan juga hemat biaya. Selain itu, platform ini mudah digunakan serta mendukung integrasi dengan perangkat lunak lainnya dan ideal untuk profesional IT maupun mahasiswa yang ingin mengembangkan keterampilan jaringan secara praktis. Next. Nah, jadi pada skenario jaringan ini, di mana perusahaan fiktif yaitu Tech Innovators ini memiliki satu kantor pusat dan dua cabang yang saling terhubung melalui VPN atau MPLS, dengan kebutuhan jaringan untuk departemen seperti HR, IT, Finance, dan Marketing, serta layanan kritis seperti VoIP dan video conferencing. Perusahaan menerapkan Quality of Service atau QoS untuk memastikan performa optimal pada lalu lintas penting. Kemudian VoIP dan video conferencing diberi prioritas tinggi karena sensitif terhadap latency dan jitter. Sedangkan aplikasi seperti HTTP, FTP, dan juga streaming diberi prioritas menengah hingga rendah. Kemudian QoS dikonfigurasikan pada router utama untuk menggunakan mekanisme seperti traffic shaping, traffic policing, dan priority queuing. Nah, bandwidth dialokasikan berdasarkan klasifikasi lalu lintas dengan VoIP dan video conferencing mendapatkan alokasi sebesar 50%. Pengujian menggunakan alat seperti Wireshark dan iPerf menunjukkan bahwa QoS berhasil menurunkan latensi VoIP hingga di bawah 30 ms dan memastikan layanan video conferencing bebas buffering. Sementara itu, lalu lintas non-kritis tetap fungsional meskipun mengalami sedikit perlambatan. Nah, konfigurasi ini efektif dalam meningkatkan performa layanan penting, namun dapat diperbaiki lebih lanjut dengan Dynamic QoS untuk adaptasi otomatis terhadap pola lalu lintas yang berubah dan WAN optimization untuk meningkatkan konektivitas cabang. Dokumentasi mencakup diagram jaringan, hasil pengujian, dan juga rekomendasi untuk memastikan QoS terus mendukung kebutuhan perusahaan di masa depan. Next. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai topologi jaringan, yang dimana topologi jaringan perusahaan fiktif ini terdiri dari satu kantor pusat dan dua kantor cabang, dengan router mikrotik 3 di kantor pusat sebagai hub utama yang terhubung ke mikrotik 1 di kantor cabang A dan mikrotik 2 di cabang B. Jaringan mendukung berbagai departemen seperti HR, IT, Finance, Marketing, VoIP, video conferencing dengan memiliki masing-masing perangkat dalam subnet khusus. Router mikrotik 3 juga mengelola koneksi internet melalui NAT 1, memastikan komunikasi yang efisien antara lokasi dan akses internet terpusat
Struktur ini dirancang untuk mendukung operasi bisnis dengan layanan jaringan yang optimal. Nah, di sini saya akan menunjukkan topologi pada GNS3. Nah, di sini dapat dilihat topologi jaringan yang telah kami buat dengan IP-IP yang sudah kami konfigurasikan. Nah, kita akan melihat memasuki konfigurasi yang telah kami lakukan pada Mikrotik 1. Nah, di sini kita melakukan konfigurasi sedikit agar Mikrotik bisa terhubung dengan internet. Kita juga melakukan konfigurasi pada cabang A. Nah, di sini dapat dilihat kita memasukkan IP kepada menambahkan IP pada router-router yang terhubung juga. Baik, sekian saja dari topologi jaringan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Mana yang pertama efisiensi bandwidth yang dimana QoS ini memungkinkan booking. Lalu yang kedua, stabilitas jaringan, yang mana dengan memprioritaskan lalu lintas yang penting dan mengurangi dampak dari lalu lintas memprioritaskan rendah. Lalu QoS ini menjaga stabilitas jaringan. Lalu yang terakhir itu peningkatan keamanan data, yang dimana QoS ini dapat membantu dalam mengelompokkan lalu lintas berdasarkan tingkat prioritasnya, yang memungkinkan pengawasan lebih baik terhadap lalu lintas penting. Lalu kelemahan implementasi QoS yang dimana yang pertama itu kompleksitas konfigurasi, yang dimana penerapan QoS ini memerlukan pengaturan yang cukup kompleks dan membutuhkan pemahaman mendalam mengenai pola lalu lintas serta prioritas dari setiap aplikasi. Lalu yang kedua itu biaya dan sumber daya, yang dimana implementasi QoS ini seringkali membutuhkan perangkat keras dan perangkat lunak yang lebih canggih, yang pada akhirnya meningkatkan biaya serta menambah kompleksitas operasional dalam pengelolaan jaringan perusahaan. Lalu yang ketiga itu ketergantungan pada infrastruktur jaringan, yang dimana kinerja QoS ini sangat dipengaruhi oleh kualitas perangkat jaringan yang digunakan. Lalu yang terakhir, dampak pada aplikasi prioritas rendah. Ketika lalu lintas dengan prioritas tinggi diberikan akses utama, aplikasi dengan prioritas lebih rendah beresiko mengalami penurunan kualitas layanan seperti meningkatkan latensi, jitter yang tidak stabil, atau hilangnya data. Next. Baik, dari kesimpulan ini adalah implementasi ini memberikan manfaat signifikan seperti efisiensi pemanfaatan bandwidth, peningkatan stabilitas jaringan, dan pengawasan yang lebih baik terhadap data sensitif. Namun, tantangan yang dihadapi mencakup kompleksitas konfigurasi, biaya tambahan untuk perangkat pendukung, serta potensi penurunan kualitas pada aplikasi prioritas rendah. Untuk peningkatan lebih lanjut, penggunaan dinamik QoS dan WAN optimization direkomendasikan agar jaringan lebih adaptif terhadap perubahan kebutuhan. Secara keseluruhan, QoS terbukti efektif dalam meningkatkan performa jaringan meskipun memerlukan pengelolaan yang cermat. Baik, demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Kami memohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam berucap. Akhir kata saya ucapkan para Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, salam harmoni.